sekitar tahun 80-an dulu tuh masih banyak yang puasa-puasa gitu, masih masa-masa zaman-zaman Petrus dulu tuh banyak orang kedot, orang itu yang melakukan puasa kayak gitu. Tapi kalau sekarang ya enggak. Kalau sekarang puasanya puasa sunnah itu aja gitu, yang umum. Itu kayak serosok ki wonten bologi kumis pahing. Nah, ini yang goro kasih poso itu 3 hari dalam 1 bulan itu. Anggoro kasih ini pun apa tadi? Anggoro kasih itu selosok kliwon. Oh, selosok kliwon. Kalau itu kalau hari kelahiran itu sebetulnya baik apa enggak sih dipakai buka usaha? Baik ya. Baik, bisa langgeng Mas. Bisa langgeng. Jadi kalau barang siapa saja yang mengadakan ataupun merintis usaha itu kalau bisa itu di hari pawetonnya buka pertama kali itu. Nah, kalau dikias dari pahaman-pahaman lain, dari perhitungan-perhitungan lain ya monggo. Tapi kalau saya lebih sreg biasanya itu pakai hari kelahiran gitu. Itu sama dengan penghidupan jiwa kita. Jadi uriping jiwa. Uriping jiwa. Oke. Hari kelahiran seseorang itu bisa mencerminkan karakter seorang apa enggak ya? Bisa ya. Bisa. Jadi hari kelahiran itu menggambarkan watak ataupun tingkah laku dan apapun dari manusia itu sendiri. Jadi bisa kalau dibaca itu sebenarnya bisa. Jadi gimana wataknya orang yang Senin Pon, hari kelahiran Senin Pon, bagaimana watak orang kelahiran Kemis Wage. Nah, itu semua jadi bisa. Dan itu juga ada di Jongko Joyoboyo itu juga ada. Bisa dibaca ya. Bisa dibaca. Di Serat Adam Makno itu juga ada. Cara membaca weton itu juga ada. Orang-orang Jawa itu komplit, Mas. Komplit. Makanya sangat tertata sekali kalau pahaman Jawa itu sebenarnya. Cuma ya tinggal orang-orang yang sekarang ini aja bisa memahami dan mau nggak mempelajari dan menggali. Kadang saya kan pernah ke Bali ya. Di sepanjang jalan itu kalau ada pohon-pohon yang besar itu kok selalu diselimuti kain yang warna kotak-kotak hitam putih. Itu maksudnya untuk apa dia? Itu untuk pengamanan, Mas, sebenarnya. Untuk pengamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang jahil. Sebab apa? Kalau di Bali itu identik dengan pelestarian, bahwasanya pohon yang besar ini adalah lebih tua dari umur kita dan lebih tua dari umur mbah. Nah, di situ mesti ada kekuatan gaib dari galihnya. Makanya kayak galih kelor, galih asem itu sangat dicari orang. Nah, itu kalau pohon itu besar, semakin besar pohon itu semakin menambah keangkeran dan kekuatan. Jadi bisa juga dengan tahan angin ataupun untuk menghalau apa. Nah, orang Bali khususnya itu dan orang animisme dulu itu bahwasanya meyakini bahwasanya bersarang dan bersemayam disitulah para leluhur kita. Gitu. Jadi maksudnya gini, umur kita lebih tua daripada pohon itu. Harus kita hormati dan kita lestarikan. Sampai segitunya. Iya. Berarti itu semua pohon yang besar dia. Soalnya lihat itu setiap ada pohon pasti diselimuti. Iya, diselimuti. Gitu. Jadi itu suatu keagungan dari Yang Maha Kuasa bahwasanya kita diberikan pengayoman untuk keseimbangan alam ini. Gitu. Itu kan keseimbangan alam, kayak gunung juga itu keseimbangan alam. Pohon besar juga keseimbangan alam. Gitu. Jadi bukan menyembah kepada pohon besar, bukan. Tapi ada keyakinan lain bahwasanya itu ada penunggunya. Nah, sebenarnya tidak. Galih ini tadi loh. Galihnya itu yang menumbuhkan aura.
Itu semakin besar galihnya, semakin kuat juga ini auranya. Otomatis kalau pohon besar itu mesti kalau ada orang mendekat mesti kan nguk gitu. Wah, ono opo lah gitu. Itu otomatis dari galih ini tadi. Gitu. Makanya galih ini sangat dicari oleh orang-orang yang pemburu-pemburu gitu itu. Gitu. Kadang di Bali itu juga kalau orang asli Bali dia, kadang sapi itu kok disakralkan nih, kadang nggak boleh nyembelih sapi kalau orang Bali asli loh itu Iya. bener apa enggak ya? Benar juga adanya. Itu Jadi, maksudnya gimana gitu kok seperti itu? kalau sapi di tanah Bali itu ada yang boleh dan ada yang tidak. Ada satu daerah di Bali itu yang diperbolehkan, tetapi hanya orang-orang tertentu. Sapi itu gambaran suatu rojokoyo yang besar. Jadi kalau nggak orang kaya ataupun orang ningrat, keturunan raja nggak boleh makan sapi, nggak boleh menyembelih sapi. Itu suatu gambaran bahwasanya dari kesempurnaan kehidupan. Kalau sapi itu kan besar dan kuat. Ya, yang makan juga harus orang yang kuat. Kayak para dewa itu juga biasanya banyak yang duduk di atas sapi. Kayak Betara Brahma, nah itu duduk di bawah sapi. Bahwasanya menandakan itu suatu kebesaran dan wis ngregem doyoning dunyo. Makanya kalau orang Jawa kan rojokoyo. Rojokoyo. Nah, itu. Jadi harus diagungkan, tidak boleh disembelih, tidak boleh dipotong kalau tidak orang tertentu. Gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi enggak harus wah berarti kedewaannya sapi, bukan. Menyembah sapi, memuja sapi enggak. Jadi hanya menghormati, itu hewan besar yang khususnya untuk para raja ataupun para bangsawan. Seperti contohnya kalau di Jogja ada kebo bule. Yang meragat ataupun yang korban kebo bule itu orang-orang ningrat. Kalau kita ya nggak mampu. Itu juga disakralkan loh di sana. Iya, disakralkan juga gitu. Jadi kebo bule itu juga disakralkan di Jawa Tengah, seperti di Jogja dan Solo itu kebo bule itu. Sebab mengandung keyakinan bahwasanya kebo bule itu punya kekuatan yang lebih gitu. Dan juga dulunya itu yang memelihara kan juga Joko Tingkir, Sultan Hadiwijoyo. Jalan Sultan Hadiwijoyo menuju ke Istana Pajang itu dari kebo bule juga yang dicocok dengan lempung itu, ngamuk. Akhirnya terus Hadiwijoyo sendiri yang bisa melepaskan sebab dia yang masang. Makanya dilestarikan sampai sekarang kebo bule. Nah, kebo bulenya juga keluar kalau bulan Suro dikarak Kiai Slamet itu. Kiai Slamet. Monggo kali disambi. Sampun ki.